Bagaimana dengan kemarahan yang meledak tak terkendali? Ada suatu momen ketika amarah biasa akan berubah menjadi amarah besar, dan ketika amarah biasa akan berubah menjadi tindak kekerasan fisik. Tindak kekerasan pria dapat menciptakan kehancuran dalam banyak rumah tangga. Situasi semacam itu membutuhkan respons yang lebih tegas. Sebagian wanita merohanikan tindakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Mereka menganggap bahwa sudah menjadi tugas merekalah untuk bertahan terhadap serangan dan pemukulan, serta tidak melaporkan kepada siapapun tentang situasi yang ada, karena jika dilaporkan, suami mereka akan mendapatkan masalah. Sebenarnya, jika suamimu memukulmu, sesungguhnya kamu berdua membutuhkan pertolongan. Kamu tidak mungkin memecahkan masalah ini seorang diri. Kamu harus berbicara kepada seseorang. Seorang pendeta yang dapat dipercaya, seorang konselor yang bijaksana, atau mungkin seorang sahabat. Namun, kamu tidak seharusnya menghadapi masalah ini seorang diri. Kamu tidak akan dianggap tidak setia kepada suami bila kamu mencari bantuan. Sebaliknya, kamu sedang mengasihi suami tatkala kamu membantu suami menghadapi perilaku yang melukai hati Tuhan dan dapat berakibat fatal itu. Paulus menulis, "Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Sikap tunduk yang diajarkan dalam Alkitab tidak pernah berarti kamu harus menyediakan diri sebagai sansak hidup. Kita dipanggil untuk merendahkan diri satu sama lain di dalam takut akan Kristus. Hal itu akan mengubah respons kita terhadap pasangan. Jika seorang suami meminta istrinya untuk melakukan sesuatu atau berpartisipasi di dalam sesuatu hal yang melukai hati Kristus, istri tidak perlu mengikutinya. Sebaliknya, istri mempunyai tugas dari Tuhan untuk mencegahnya melakukan hal itu. Demikian pula dengan para suami. Tergantung situasinya, perpisahan untuk sementara waktu kadangkala mungkin dibutuhkan untuk mengakhiri tindakan KDRT. Kadang-kadang tindakan itu merupakan suatu langkah menuju pemulihan. Kondisi ini membuat pasangan suami istri menata diri kembali, mengetahui posisi mereka, menerima nasihat, dan mendobrak pola-pola hidup yang merusak sebelum mereka hidup bersama kembali. Kamu harus mencari bantuan dalam situasi ini, karena kamu tidak pernah tahu ke arah mana tindakan KDRT ini akan berakhir. Kamu membutuhkan perlindungan dan hikmat, dan suamimu membutuhkan kondisi yang dapat dipertanggungjawabkannya. Begitu masalah suamimu tak lagi menjadi rahasia dan diketahui oleh orang lain, ia kemungkinan tidak terlalu membahayakan lagi. Ia tahu bahwa ia dapat memperoleh banyak masalah jika tetap bertindak seperti itu. Jika kamu berusaha memecahkan masalah ini hanya di antara kamu berdua dan menjadikannya sebagai rahasia dalam rumah tanggamu, resikomu akan semakin besar. Suamimu mungkin akan takut ketahuan lalu bertindak nekat untuk membungkammu. Jadi, mintalah bantuan. Sementara sebagian wanita merohanikan tindakan KDRT, sebagian lainnya ada yang hidup dalam penyangkalan terhadap fakta yang ada, yakni menganggap tindakan itu sebagai lelucon semata. Ximena Arriaga, seorang pakar di bidang ilmu psikologi yang mempelajari tindakan KDRT, menjelaskan, banyak orang yang mengalami KDRT mengatakan bahwa pasangan mereka itu bercanda ketika memukul, menendang, atau melukai mereka. Mereka juga menoleransi perkataan-perkataan yang menghina sebagai lelucon ringan. Ketika seorang suami atau istri bertindak kasar, korbannya harus bertanya-tanya dalam hati, mengapa orang ini yang seharusnya mengasihiku ternyata menjadi orang yang juga melukai hatiku? Satu cara agar teka-teki ini tampak masuk akal adalah mereka memandang tindak kekerasan itu sebagai tindakan yang tidak berbahaya. Mereka berusaha keras dengan menyangkali bahwa itu bukan tindakan yang terlalu negatif dan menganggap tindakan itu sebagai rasa humor pasangan mereka. Setidaknya, penyangkalan ini dapat menolong mereka untuk bertahan hidup di tengah suatu hubungan yang penuh kekerasan tersebut. Hati seorang wanita akan sangat terluka ketika mengetahui bahwa sang suami tengah melukai hatinya. Makanya ia berusaha untuk menganggap perilaku buruk itu sebagai lelucon kasar atau sebuah ketidaksengajaan. Anggapan seperti itu lebih mudah dihadapi daripada menghadapi fakta yang menunjukkan bahwa suaminya seorang penyiksa istri. Namun kita harus mengerti dengan jelas, kejahatan fisik bukanlah hal yang lucu, karena lelucon tidak melukai siapapun. Jadi jika kamu berada di tengah situasi ini, jangan merasa malu.
kamu tidak seorang diri. Yang menyedihkan, data menunjukkan bahwa di tahun 2019 saja ada 11.000 lebih kasus KDRT yang dilaporkan di Indonesia. Membahas tentang kemarahan dan tindak kekerasan tidak berarti pernikahan telah berakhir. Jangan biarkan rasa takut atas kebutuhan keuangan dan tanggung jawab sebagai orang tua menghalangimu menghadapi masalah ini. Ada pasangan-pasangan lainnya yang berhasil melewati kondisi ini. Mengabaikan atau menunda masalah ini hanya akan memperburuk segalanya. Kebiasaan seperti itu akan semakin mengakar. Lalu kamu dan suami akan sampai pada suatu batas tertentu yang membuahkan keputusan bahwa pernikahan ini tidak dapat diselamatkan. Hal itu juga sangat menghancurkan anak-anakmu karena tetap berada di tengah keluarga yang penuh dengan kekerasan. Jadi, membiarkan diri disiksa demi anak-anak adalah pernyataan yang kontradiktif. Tentu sangat bagus sekali jika kamu dapat mendatangi gerejamu dan mendapatkan pertolongan di sana. Tetapi jika itu bukan sebuah pilihan, pertimbangkan untuk menghubungi organisasi-organisasi tertentu yang memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Melaporkan suami dapat membuatnya sangat marah. Jika konfrontasi ini membuat ia bertobat dan berusaha bertumbuh, maka pada akhirnya ia akan berterima kasih kepadamu. Setelah ia menghadapi perilakunya sendiri dan mulai berubah, maka ia akan merasakan kepuasan yang jauh lebih dalam saat mengasihi, memelihara, menguatkan, dan mendukung seorang wanita daripada saat ia menyiksanya. Jika ia tidak bertobat, kamu pasti menghadapi masa-masa kelam selanjutnya. Tetapi pada akhirnya, hal itu terasa lebih baik daripada tetap berada di tengah keluarga yang di dalamnya kamu merasa khawatir akan keselamatan jiwamu. Dan tentunya, kamu akan mengajarkan kepada anak-anakmu bahwa perilaku ayah mereka tidak benar. Putrimu akan belajar untuk tidak menoleransi bentuk perilaku semacam itu. Dan tindakanmu yang berani itu dapat membantu menghentikan pola merusak yang dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Jika kamu hidup bersama seorang pria pemarah, inilah maraton rohanimu. Kamu akan ditantang dengan hal-hal yang menakutkan. Tetapi melakukan hal ini adalah jalan menuju pada pemulihan, pengharapan, dan pernikahan yang lebih sehat. Kamu mungkin merasa takut, tetapi renungkan masa depanmu yang seharusnya mendapat dukungan, bukan ancaman. Cinta, bukan serangan. Penghargaan, bukan penghinaan. Ingat, Tuhan dapat memakai situasi ini untuk membuatmu menjadi jauh lebih kuat. Yakinlah dan terimalah pandangan Tuhan tentang dirimu sebagai makhluk yang berharga. Setelah itu mohonlah kepada Tuhan untuk memberimu keberanian dan hikmat untuk mengajarkan kepada suami bagaimana meresponsmu dengan benar. Jika situasimu mulai diwarnai tindak kekerasan, kamu harus bertindak sekarang. Carilah bantuan dan ikutlah ambil bagian dalam menciptakan suatu krisis yang menghantar pada perubahan. Teruslah berjalan dengan kekuatan dan kasih karunia-Nya. Biarkan iman dan keputusan rohanimu menang atas rasa takutmu. Ingatlah, keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi keberanian memintamu mengimani Tuhan dan tetap melangkah maju. Bahkan tatkala kamu merasa takut dan yakin bahwa segala sesuatunya terasa tidak beres. Yang terutama, ingatlah bahwa ketika kamu merasa ketakutan serta tidak pasti, merasa bersalah atau bingung, kamu tidak pernah seorang diri. Tuhan menyertaimu dan para pengikutnya akan melindungimu. Teruslah memohon agar Tuhan mendatangkan beberapa penolong ke dalam hidupmu sebelum kamu bertindak. Ini mungkin merupakan langkah paling bijaksana yang dapat kamu tempuh. Kemudian melangkahlah maju. Jika kamu melangkah dengan iman, kamu akan dikuatkan di dalam Kristus. Jika kamu bertekun di dalamnya, kamu bahkan akan sulit mengenali dirimu sendiri. Kepribadian yang malu-malu, diliputi rasa takut, dan merasa diri sebagai korban, akan berubah menjadi sosok seorang wanita beriman yang tangguh, bijaksana, penuh keyakinan diri, dan berani. Rasul Paulus menulis, "Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku." Jadikan ini sebagai tempat perlindungan dan pengharapan bagimu.